Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Latifatul Ma'rifah, yang kedua Ahmad Indika Ramadan, yang ketiga Siti Halimatus Sa'diyah, yang keempat Muhammad Taufik Nur Sukmana, yang kelima Sulih Luki Firkianti. Kelompok kami akan membahas tentang konsep dasar entrepreneurship dengan submateri yang pertama definisi entrepreneurship, yang kedua kewirausahaan dalam pandangan Islam, yang ketiga etika Rasulullah dalam berwirausaha atau berdagang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang definisi entrepreneurship. Istilah entrepreneurship terdiri dari dua kata, yakni education yang berarti pendidikan dan entrepreneurship yang bermakna kewirausahaan. Selain dari itu, entrepreneurship juga berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre yang berarti wirausaha atau kewirausahaan, yang juga diartikan sebagai enterprise yang berarti menyambut tantangan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa entrepreneurship adalah pendidikan yang mencetak peserta didik yang kreatif, inovatif, pencipta peluang yang handal, dan pemberani melangkah menyambut tantangan kehidupan. Oxford Project menjelaskan entrepreneurship adalah sekolah-sekolah yang selalu melakukan inovasi yang bermakna secara sistematik, perubahan transformasional tanpa memperhatikan sumber daya yang ada. Kapasitas saat ini atau tekanan nasional dalam rangka menciptakan kesempatan pendidikan baru dan keunggulan. Dua pengertian tersebut mengandung makna yang berbeda. Dalam pengertian pertama, entrepreneurship lebih banyak berorientasi pada profit yang banyak memberi keuntungan finansial. Definisi kedua lebih umum, yaitu semua usaha kreatif dan inovatif sekolah yang berorientasi pada keunggulan. Entrepreneurship ingin menempatkan konsep-konsep dan sikap kewirausahaan dalam dunia pendidikan, bukan bertujuan menjadikan mahasiswa atau siswa tersebut sebagai pengusaha, namun lebih pada pembentukan karakter entrepreneur dalam bidang pendidikan. Entrepreneurship adalah program pelatihan bagaimana mengenalkan konsep-konsep entrepreneurship yang dilengkapi dengan berbagai contoh aplikasinya melalui proses pendidikan. Menggunakan berbagai strategi bisnis mengandung pada sifat produk dan segmen pasar yang telah mereka pilih untuk dilayani. Ada 6 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang kewirausahaan muslim. Yang pertama adalah sidik, yakni jujur. Sifat jujur menjadikan salah satu syarat mutlak dalam menjalankan suatu bisnis. Tidak dibenarkan untuk bersumpah atas nama Allah ketika ada seorang pembeli yang menanyakan tentang harga suatu produk atau menanyakan mengenai jasa. Kedua, amanah, yakni dapat dipercaya. Amanah dan tanggung jawab adalah kunci sukses dalam menjalankan suatu wirausaha. Memiliki sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap diri muslim. Ketiga, tabligh, yakni komunikatif. Seorang wirausaha dituntut untuk mampu berbicara secara komunikatif, terutama dalam hal memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ingin ditawarkan kepada konsumen. Keempat, yakni fatonah, yang berarti cerdas. Bagi seorang wirausaha, selain memiliki sifat jujur, dapat dipercaya, mampu komunikatif, tidak kalah penting yakni memiliki sifat fatonah, yakni cerdas.
Orang yang cerdas akan memiliki pemikiran yang inovatif dan kreatif, serta pada suatu hari nanti ia akan mudah membaca suatu peluang yang ada. Kelima, berdasarkan transaksi syariat Islam. Dalam transaksi, harus memiliki persyaratan yang ditetapkan oleh syariat Islam, seperti halnya tidak bernajis atau haram, berakal sehat, penjual memiliki barang yang sah, adanya ijab kabul, berhak untuk khiyar, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah bekerja sebagai bentuk ibadah. Berusaha bukanlah sekedar mencari untung, melainkan juga berusaha adalah salah satu bentuk ibadah. Perilaku usaha dalam Islam dianjurkan untuk senantiasa berniat melakukan pekerjaannya dalam rangka melaksanakan sunatullah. Selanjutnya, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha antara lain yang pertama sifat tawakal, takwa, zikir, dan syukur. Dengan sikap tawakal, kita akan dapat kemudahan dalam menjalankan usaha, diberi jalan keluar dalam masalah, dan mengingat Allah dan juga bersyukur sebagai ungkapan terima kasih atas segala kemudahan yang kita terima. Kedua adalah sikap jujur. Jujur dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, maka akan membuat tenang lahir dan batin. Yang ketiga adalah niat suci ibadah kepada Allah. Berbisnis senantiasa diniatkan untuk beribadah kepada Allah agar mendapat keberkahan. Yang keempat adalah azam dan bangun lebih pagi. Yang kelima adalah toleransi. Sikap toleransi diperlukan dalam hal berbisnis sehingga kita dapat menjadi pribadi yang mudah bergaul, supel, fleksibel, toleransi, dan tidak kaku. Yang keenam adalah berzakat dan berinfak. Yang ketujuh adalah silaturahmi untuk menyambung persaudaraan. Adapun motif dalam berwirausaha dalam bidang perdagangan menurut ajaran Islam adalah yang pertama, berdagang untuk mencari untung. Memang tujuan berdagang sendiri adalah untuk mencari untung karena berdagang ini adalah merupakan bagian dari bisnis ya. Tapi seringkali untuk mencapai hal tersebut dilakukan hal-hal yang kurang baik, seperti yang diungkapkan dalam hadis, Allah mengasihi orang yang bermurah hati, waktu menjual, waktu membeli, dan waktu menagih hutang. Adapun motif yang kedua adalah berdagang sebagai hobi. Nah, berdagang sebagai hobi ini banyak dianut oleh pedagang dari Cina. Mereka menekuni kegiatan berdagang ini dengan sebaik mungkin dengan melakukan berbagai macam terobosan. Misalnya dengan melalui pameran untuk menarik orang, baik itu dipamerkan di halaman terbuka, dipamerkan di jendela, disusun dalam toko, maupun pameran yang khusus barang-barang berharga agar tidak dicuri orang. Lalu yang ketiga adalah berdagang sebagai ibadah. Nah, bagi umat Islam, berdagang lebih kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang kita lakukan harus memiliki niat beribadah agar mendapat berkah, dan berdagang dengan niat akan mempermudah jalan kita mendapatkan rezeki. Yang motif yang keempat adalah perintah untuk bekerja keras. Bekerja keras dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja secara sungguh-sungguh. Allah telah memerintahkan kita untuk senantiasa tawakal dan bekerja keras untuk dapat mengubah nasibnya. Namun dalam bekerja keras harus diiringi dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita bekerja keras tanpa diiringi dengan doa, itu namanya sombong. Dan kalau kita berdoa tanpa kerja, itu namanya berbohong. Lalu motif yang kelima atau motif yang terakhir adalah berdagang adalah pekerjaan mulia yang ada dalam Islam. Nah, pekerjaan berdagang mendapat tempat terhormat dalam ajaran Islam, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya mata pencarian apakah yang paling baik ya Rasulullah, beliau menjawab, ialah seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar. Begitupun juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang memiliki arti sebagai berikut. Orang-orang yang makan
atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambil dahulu dan urusannya diserahkan kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Etika Rasulullah dalam berwirausaha. Nabi Muhammad SAW merupakan saudagar yang terkenal di berbagai negara seperti Yaman, Suriah, Yordania, Bahrain, dan Irak. Kesuksesan beliau sebagai saudagar ditopang oleh etika. Yang dewasa ini disebut sebagai key success factor, yang artinya faktor kunci kesuksesan, yaitu as-siddiq yang berarti benar atau jujur, al-amanah yang berarti terpercaya atau kredibel, al-tabligh yang berarti komunikatif atau transparan, dan al-fatonah yang berarti cerdas atau profesional. Nabi Muhammad menjadi pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh lingkungannya sejak ia kecil hingga dewasa dan menikah dengan Khadijah. Pengalaman bisnis yang diperolehnya sebelum ia menjadi rasul merupakan hasil pergulatannya dengan realitas sosial. Dan setelah ia menjadi rasul, sebagian pengalamannya dituangkan dalam sabdanya yang disebut sebagai hadis. Terdapat beberapa pesan Rasulullah dalam berbisnis, antara lain 1. Jual beli harus dilakukan atas dasar kesepakatan atau antarodin antara penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang menjadi objek transaksi harus suci. Yang ketiga, tidak ada unsur penipuan atau gharar. Yang keempat, barang jelas baik posisi dan ukurannya. Yang kelima, barang yang dijual merupakan hak milik. Yang keenam, segera membayarkan upah. Yang ketujuh, tidak berkhianat kepada relasi bisnis. Yang kedelapan, tidak menimbun barang. Dan yang kesembilan, tidak melakukan transaksi ribawi.